Selamat Hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu ini, 30 Mei 2021, kita melakukan ibadah Minggu Trinitas dan Hari Lansia bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah hidup dalam kasih Allah Trinitas. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Hari Lansia Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 29 Mei, merespon rekomendasi PBB agar setiap negara menetapkan Hari Lansia untuk usia 60 tahun ke atas, untuk mengingatkan perlunya memberi penghargaan bagi para warga lansia yang telah memberi sumbangsih bagi dunia dan negaranya, dan memberi perhatian dan kepedulian akan keperluan mereka. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lansia Nasional untuk memperingati teladan Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Rajiman Wedyadiningrat yang pada tahun 1945 pada usia 66 tahun terpilih menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan memimpin sidang perdananya. Badan ini berjasa melahirkan ideologi negara Pancasila dan mengantarkan Indonesia merdeka. Hari Lansia pertama dirayakan pada tahun 1996. Tahun ini perayaan yang ke-25. Pada pertemuan raya warga usia lanjut GKI Senwil, Jawa Tengah pada tanggal 11 sampai 13 September 2007 ditetapkan untuk ikut merayakan Hari Lansia Nasional. Di lingkup Klasis Jakarta II, pertama kali diadakan pada tanggal 29 Mei 2008 di GKI Maliau Raya dengan tema Masa Senja Penuh Sukacita. Tahun ini kita merayakan bersama di GKI Cinere melalui fasilitas online dengan tema Menyala-menyala selamanya dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Umat terkasih, iman akan Allah Tritunggal bukan berlandaskan teori atau sekedar ajaran teologi gereja yang muluk-muluk, melainkan berdasarkan pengalaman iman kita yang konkret di kehidupan kita sehari-hari. Maka biarlah melalui ibadah hari ini, Roh Kudus menolong kita untuk makin akrab dengan Allah Tritunggal dan menerangi setiap hati dan mulut kita. Selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga dimanapun berada. Umat terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu satu minggu setelah perayaan Pentakosta. Sekaligus kita juga dengan penuh sukacita merayakan hari lanjut usia. Pengajaran tentang Allah Tritunggal bukan hal yang mudah untuk disampaikan, mengingat kita tengah memikirkan pribadi Allah yang tak terbatas. Namun disitulah kita makin diteguhkan agar kita mau terus-menerus belajar untuk mengenal Allah yang tidak terbatas itu melalui pengalaman hidup sedari muda hingga lanjut usia. Juga tentang janji-janjinya yang terus tergenapi di kehidupan kita. Maka dengarkanlah nas pembimbing bagi kita, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam perenungan akan segala tindakan yang sudah kita lakukan di sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa secara pribadi dalam penuh penyesalan dan ketulusan hati. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, hidup sebagai sesama saudara yang diikat bersama dalam kasih. Seringkali kami berdiam diri, menghindar, lewat di sisi jalan yang lain, di tengah keluhan dan rintihan sesama saudara kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami yang selalu cenderung mengingkari perintah-Mu. Ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Pada Minggu Trinitas hari lansia ini, khusus kami kaum lanjut usia mengaku di hadapan-Mu. Kami menyadari betapa seringnya merasa diri kami lebih tahu, lebih berpengalaman dalam segala hal. Keinginan untuk selalu diperhatikan,
untuk selalu diutamakan dan diperlakukan istimewa oleh anak cucu kami dan keluarga kami. Dan ini pasti sungguh sangat menyusahkan bagi keluarga kami terkasih. Ampuni kami Bapa. Anugerahkanlah kami pikiran dan ingatan yang tetap jernih, agar kami tidak menyusahkan keluarga oleh ketidaksadaran dan kepikunan kami. Ampuni kami jika sering mengeluh karena penyakit dan penderitaan yang sering datang di masa tua. Katupkanlah bibir kami erat-erat Bapa, agar kami bisa menjalani semuanya ini dengan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Oleh pertolongan dan pengampunan-Mu, kiranya kami jangan menjadi beban bagi keluarga, tapi sebagai pembawa sukacita dan teladan iman bagi mereka. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon pertolongan dan pengampunan. Amin. Bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah dan menyerahkan kehidupan kita untuk dibarui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, Allah telah memperdamaikan kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Karena itu marilah kita merayakan anugerah Allah ini sebagai anggota keluarga Allah yang hidup rukun, sehati dan sepikir. Damai Tuhan besertamu. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan sabda kita, berdoa. Ya Allah Roh Kudus, di Minggu Trinitas ini sebagai keluarga-keluarga Allah yang diberkati bersama kaum usia lanjut, para orang tua kami, oma, opa, inang, amang, eyang, uti, dan
kami bersama-sama rindu untuk hidup harmonis di setiap rumah tangga dan keluarga kami seperti persekutuan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nyatakan firman-Mu ke kedalaman hati kami, supaya di dalam kedalaman itu kami lalu menyemburkan dalam keseharian kami yang adalah Roh Tuhan dan hikmat Tuhan sendiri, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai milik Kristus, kita tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh yang memimpin kepada hidup dalam Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita dalam bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat terkasih, di Minggu Trinitas ini kita juga merayakan Hari Lansia. Maka mari kita melihat bagaimana keseharian mereka. Oma, tadi ibu ada telepon. Ibu, papa sama anak-anak mau jalan-jalan keluar kota. Jadi nggak bisa datang nih, mungkin Oma ke sini beberapa hari. Kenapa Pak? Semangat Pak. Pasti Bapak ingat Mama ya. Ya, kami juga Pak, anak-anak masih merasakan kehilangan Pak. Tapi kondisi seperti ini kalau Bapak sedih terus juga gak bagus buat kesehatan Bapak ya. Jadi Bapak harus tetap semangat
Ya Pak ya. Bentar Pak, aku ada telepon. Halo, selamat siang. Ya. Ada apa lagi, Mah? Kan barangnya Mama yang taruh sendiri. Coba diingat-ingat lagi taruh di mana, Mah. Karena Mama lupa, jadi sisi rumah dimarahin. Aku kan capek, Mah. Baru pulang kerja, belum urus anak-anak, belum urus pekerjaan rumah, belum lagi pekerjaan di kantor. Kan capek. Udah dong, jangan sensitif begitu. Udah ah. Kenapa sih Pak? Harus selalu berusaha semua sendiri tanpa bantuan orang lain. Tuhan, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku jadi mudah marah, mudah kecewa, dan aku sering merasa kesepian? Apakah karena pendamping hidupku sudah tidak ada? Atau karena anak-anak sudah berkeluarga, sehingga mereka sibuk dengan urusan keluarga mereka masing-masing? Atau mungkin aku lelah karena tidak sekuat dulu lagi. Terkadang untuk melakukan hal sederhana pun sudah harus dibantu. Tetapi itu pun aku masih sering tidak mau dibantu. Oh Tuhan, apakah yang kulakukan ini salah? Aku tidak tahu harus bagaimana. Ama Buntaran takut kehilangan kasih sayang, lalu ia tumpahkan kekecewaannya, kegalauannya, uring-uringan dengan suster yang merawatnya. Apung Gultom yang masih berpulih dari dukanya, tiba-tiba sedih karena merasa anaknya yang pernah bekerja di maskapai penerbangan ternama malah mendahulukan teman-teman gerejanya. Dan Oma Tiana ketika lupa menaruh barang uring-uringan dengan seisi rumah, karena di situ ada kesenjangan komunikasi dengan keluarganya yang sibuk bekerja. Dan sedangkan Opa Nyoman selalu merasa kuat karena dahulu ia seorang abdi negara. Menurutnya ia takut merepotkan anaknya. Namun memang kenyataannya dia sudah tidak sekuat dulu lagi. Saudara terkasih, tentu apa yang kita lihat hanyalah sebuah visualisasi peran, karena kita percaya bahwa mereka oma opa masuk dalam kategori lansia yang terkontrol emosinya, terjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan mereka adalah oma opa yang disambut hangat oleh keluarga.
anak cucu terdekat mereka. Bahkan yang lebih keren lagi adalah mereka sungguh jago-jago untuk bermain peran. Nah, yang jelas berkat tokoh-tokoh yang mereka perankan dalam visualisasi tadi sejatinya juga sangat menolong untuk kita menghayati firman Tuhan yang saat ini digemakan bagi kita. Lalu mengajak kita untuk berefleksi apakah yang seperti itu yang terjadi di kehidupan saudara dan saya. Atau sudahkah hidup kita ada di dalam kasih Allah Trinitas yang menjadi tema kita? Saudara, oma opa, amang inang, eyang kakung dan uti dalam sebuah tema hidup dalam kasih Trinitas, saya mau menginfokan dulu atau for info bahwa di minggu ini Gereja Tuhan tengah merayakan Minggu Trinitas atau yang kita kenal mengena dengan Allah Tritunggal. Ketika kita kaitkan dengan bacaan kita hari ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus juga tidak menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Misal bagaimana Allah tiga di dalam satu yang muncul dalam tiga pribadi. Kita juga tidak akan menemukan penjelasan sistematis, eksplisit, tersurat tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, meski demikian, kita akan menemukan jalinan persekutuan Allah Trinitas itu ketika kita menghayati kata kunci yang dituliskan oleh Paulus. Misal, panggilan Yesus kepada Allah Bapa dengan sebutan Aba. Kemudian sebutan Roh Allah. Lalu Anak Allah dan sebagainya. Sehingga dengan kata kunci itu kita akan mendapatkan pesan utama tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Ya, ini seperti persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di antaranya bagaimana Paulus menyaksikan hubungan antara Allah Bapa dan Yesus. Nah, sehingga kita bersama-sama langsung menuju ke ayat 14. Karena ayat 12 dan 13 akan menjadi kesimpulan firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan di ayat 14 dituliskan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebutkan di sana adalah anak Allah. Nah, persoalannya adalah apakah kita orang-orang Kristen di zaman ini juga layak disebut sebagai anak-anak Allah? Tentu bisa. Tetapi mari kita perhatikan keterangan yang selanjutnya. Ingat, catatannya adalah semua orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Jadi bukan berarti begitu saja menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang mau dituntun oleh Roh Allah barulah dia menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Maka yang kedua, saudara, disebutkan tadi bahwa ada anak-anak Allah, itu berarti kalau ada anak ada Bapa. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan di ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Saudara, Rasul Paulus melanjutkan perkataannya di ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga sekaligus ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang juga berhak menerima janji-janji Allah, siapapun itu. Menjadi ahli waris. Sehingga pada akhirnya nanti kita menerima warisan yang begitu rupa di surga. Anak-anak Allah, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, sekaligus kita menjadi ahli warisnya. Tetapi tunggu dulu, anak-anak yang bagaimanakah itu? Rasul Paulus memberikan jawab bahwa anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang bersama Kristus. Apanya yang bersama Kristus? Sikap hidupnya, hatinya, jiwanya yang berkemurahan seperti Kristus, yang lemah lembut, sabar seperti Kristus. Itulah yang menjadi ahli waris Kristus. Itu artinya anak-anak Allah ini memiliki tanggung jawab yang harus diwujudkan kalau dia mau terima janji-janji Sang Bapa. Yesus adalah anak tunggal Allah, tetapi mengingatkan kepada kita, Allah juga mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Wow, memangnya siapa kita? Maka saya naik lagi ke ayat 15, apa yang diberitakan di sana. Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, bukankah di ayat 15 ini kita diberitahu oleh Paulus bahwa saudara dan saya sejatinya hanyalah budak. Budak nafsu, budak yang fana, budak dosa, dan kita ditebus. Lalu kita diundang bersama Yesus. Kalau kita mau sungguh-sungguh diperkenan menjadi anak Allah, undangan bagi kita adalah mari kita bersama Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang memiliki kedekatan dengan Bapaknya, yang memiliki keintiman bersama Allah yang Maha Tinggi. Karena ada sebuah catatan panggilan Bapa dengan sebutan Aba. Jadi hal ini menarik karena menurut tradisi Yahudi, ketika di rumah, seorang anak akan lebih mudah memanggil bapaknya Aba. Kenapa? Ada sense, ada perasaan sayang yang jauh lebih kuat. Aba itu adalah sebuah panggilan yang jauh lebih dekat ketimbang kata Bapak. Panggilan yang biasa dilakukan di rumah, bukan di tempat lain. Bayangkan ketika saudara dan saya mendapatkan penebusan sebagai seorang budak, kita ditebus lalu diangkat oleh Allah yang Maha Tinggi. Lalu Rasul Paulus memastikan bahwa kita memanggil Allah Bapa itu dengan sebutan Aba. Keintiman Yesus dengan Allah yang Maha Tinggi, Sang Bapa, menginspirasi di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana keintiman Allah Tritunggal yang muncul dalam tulisan Paulus ini seharusnya lah menjadi kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah sekalipun di posisi kita yang mungkin sudah menjadi oma opa, amang inang, opung, eyang, uti atau kung. Meski sudah senior, Paulus menyatakan kita tetap anak. Seperti Yesus yang juga adalah anak. Tetapi yang mau benar-benar taat kepada Sang Bapa, itulah yang seharusnya menjadi guidance, pandu kehidupan kita. Menjadi anak yang seperti Yesus dengan Sang Bapa dalam konteks persekutuan Tritunggal, penuh kasih
mesra. Saudara, maka mari kita lihat cerminan dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Ketika ada di keseharian hidup bersama banyak orang dengan para murid ketika itu. Ketika Allah mewujud dalam pribadi Yesus, bagaimanakah ia menempatkan diri? Ia memosisikan diri sebagai anak. Mari kita cermati. Apakah Yesus sang anak menjadi anak yang mudah marah, mudah mutung, ngambek seperti dalam tayangan tadi sama bapaknya? Kalau tidak dituruti maunya lalu marah. Oh tidak. Kalau kita ingat doa Yesus di Getsemani. Oh ya Bapa, jika boleh cawan ini berlalu, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Yesus mengedepankan kehendak Bapanya. Mari kita cermati apakah Yesus sang anak menjadi anak yang semaunya sendiri. Mungkin para usia senior lanjut usia lalu menggampangkan prokes. Sudah dekat ini, sudah bau tanah, tidak usah makan obat, tidak usah disiplin makan. Tentu tidak. Sebagai sang anak tidak lalu menjadikan Yesus petantang-petenteng. Petrus yang petentang-petenteng menetak telinga Malkus, hamba imam besar, di Yohanes 18 ayat 10. Namun Yesus memulihkan Malkus itu dengan lemah lembut. Sang anak di dalam Yesus bersolider. Ini mengajarkan kepada kita, anak Allah yang maha tinggi mau merendah, apalagi kita yang hanyalah budak. Apakah kita layak? Kita marah? Kita petentang-petenteng? Bukankah kita yang budak ini harusnya bersyukur karena kita diangkat dengan kemuliaan Allah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maka pertanyaannya selanjutnya, apakah itu mudah? Maka setelah kita menghayati hubungan mesra Yesus dengan Sang Bapa, Allah yang maha tinggi, barulah yang terakhir kita bicara mengenai peran Roh Kudus. Jika kita langsung padukan dengan perayaan Minggu Trinitas, maka kita memaknai bahwa Roh Kuduslah yang menjadi penolong di hidup kita. Kita menemukan berbagai solusi karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Roh yang membangkitkan tubuh Kristus ketika wafat adalah roh yang sama, yang hadir di seluruh kehidupan kita, yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan dengan secara luar biasa. Maka kita pun diundang untuk hidup berpadanan dengan Kristus, lalu menjadi layak berkenan sebagai anak-anak Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Di sini kita mengerti cerminan Allah Tritunggal itu terus-menerus hadir di kehidupan kita. Nah, saudara, maka tentu menjadi panggilan kita adalah bagaimana meneladan persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan dan kasih yang mesra. Seperti Yesus yang memanggil Bapa sebagai Aba. Dalam doanya ia berbisik mesra. Tetapi ketika dia disalib dia berteriak kencang dengan pedih dan derita. Ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kedekatan yang begitu rupa. Dan bagaimana Yesus menempatkan diri sebagai Allah, anak Allah yang taat. Dan sebaliknya, Bapa yang sungguh-sungguh
mengasihi putranya. Maka yang terakhir, mari kita kembali menghayati kasih Tuhan yang akrab, yang menolong oma opa yang di depan tadi. Mari kita bersama menyimaknya. Opung Gultom masih berpulih dengan kedukaannya, akhirnya berprogres. Sudah mulai senyum memandang masa depan, ditolong oleh putri kesayangannya. Lewat kesederhanaan, keseharian yang begitu menggembirakan. Karena Kristus ada di dalam keluarga ini. Tidak hanya Opung, tetapi seisi rumah mendapatkan penguatan. Oma Tiana mulai tersenyum sebab dirinya kembali mendapat kasih sayang dari keluarga yang berlimpah-limpah. Opa Nyoman kembali bercerita tentang pengalamannya yang wow banget ketika menjadi awak kapal selam, menjadi abdi negara, sambil membagi-bagikan wejangan, nasihat, tuturan pada anak mantu cucu. Dan tidak ketinggalan Oma Bun, tidak lagi marah-marah dengan suster,
dengan kasih sayang keluarganya, ia kembali disadarkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang hangat, yang care satu dengan yang lain. Sehingga Oma dengan kembali ceria merajut stola pendeta. Sebuah aktivitas yang menolong untuk mengingatkan dirinya, membangun spiritualitas yang baik dengan Tuhannya. Saudara, intinya jelas bahwa kita diperkenan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Sejatinya adalah orang-orang yang berhutang, seperti pengantar perikop kita. Nah, adakah kita sebagai orang-orang berhutang ini yang katanya dapat warisan pula, berhutang kok dapat warisan? Itu kan aneh. Tentu itu kita syukuri. Dan adakah kita rindu untuk membalas kasih yang besar itu dengan partisipasi hidup dalam kasih yang sejajar, bukan top down, bukan cangcung, bukan dikte, tetapi yang sejajar seperti yang diajarkan oleh Allah Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup terus berpadanan. Amin. Saat teduh bagi kita. Para usia lanjut seluruh Indonesia.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami muliakan, puji dan syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga Komisi Usia Lanjut GKI Cinere bersama-sama keluarga boleh berhimpun dengan sukacita dalam rangka merayakan Hari Lansia. Ya Allah, Engkau telah mengajar kami sejak kecil, dan sampai sekarang Tuhan senantiasa menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami sampai masa tua kami. Sehingga kami Tuhan layakkan untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib dan keperkasaan-Mu kepada semua orang. Kami akan selalu mengingat firman-Mu yang berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya Allah, dahulu kami muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kami lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari mereka menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya Tuhan, di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu kami lebih banyak untuk-Mu ya Tuhan, lebih memperkaya kehidupan kerohanian kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan acara perayaan Hari Lansia dan hamba-Mu Pendeta Guntur Wibisono ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lanjut usia yang saat ini belum dapat berhimpun bersama kami dikarenakan kesehatan maupun hal lain. Kiranya Tuhan menyertai, memberi pertolongan, pemulihan, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, kekal selamanya. Amin. Karena Allah telah memelihara kehidupan kita dan penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita, selayaknya lah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mazmur 29 ayat 2 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan-Nya. Marilah kita naikkan syukur kita sama seperti Daud bersyukur atas penyertaan dan keadilan Tuhan di dalam hidupnya." Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 100-801-45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya.
melewati samudera kehidupan yang dilanda oleh badai corona. Engkau terus menanggung kami di penghujung usia senja kami yang rentan ini. Seperti janji-Mu Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi berkat seperti yang telah Kau berikan dalam kesempatan. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hidup kami. Bapa yang makasih, saat ini kami mempersembahkan persembahan kami padamu ya Allah. Biarlah kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu dan untuk melayani-Mu. Terimalah ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat terkasih, ingatlah seluruh karya Allah yang menakjubkan dan kasih-Nya yang tak terselami di dalam kehidupan kita. Jadikanlah itu semangat untuk terus-menerus menyampaikan kita kepada dunia. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan selama hayat kita.
Tuhan. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Maka arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang penuh kasih. Biarkanlah kasih Allah terus mengalir di dalam kehidupanmu, sehingga kita menjadi berkat untuk sesama dan terus bersaksi akan kasih Allah. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Oma dan Opa, selamat Hari Lansia. Maka ada tiga hal yang saya sebut A, B, C lansia. A yang pertama, mulai dengan aktif. Mari kita aktif dalam waktu-waktu kita ini. Aktif untuk membaca Alkitab, aktif untuk berdoa, aktif juga berolahraga, aktif untuk berjemur sinar matahari. B-nya bersyukur. Bersyukur atas hari ini. Bersyukur kita dikelilingi anak cucu. Bersyukur karena kita diberi kesehatan. C-nya cukupkan diri kita. Cukupkan diri kita. Karena kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, maka mari kita cukupkan diri kita sendiri. Karena itu Mazmur 71 ayat 17 berkata, "Ya Allahku, Engkau mengajar aku sejak aku muda, lalu sampai sekarang." Maksudnya lansia, aku akan terus memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tuhan memberkati. Shalom Sobat Lansia GKI Cinere. Saya mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat Hari Lansia, sahabat-sahabatku GKI Klasis Jakarta 2. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Lansia Nasional bagi seluruh lansia GKI Klasis Jakarta 2. Tetap sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Lansia Nasional. Tetap semangat, tetap sehat, kita melayani Tuhan. Amin. Shalom.
Kami pengurus Kul Klasis Jakarta 2 sangat terkesan, kagum dan sukacita ketika mengikuti seluruh proses acara yang kita laksanakan bersama. Baik HUT RI, Kebaktian Padang, dan acara-acara lainnya. Kegiatan Kul Klasis merupakan primadona kegiatan Klasis Jakarta 2 karena diikuti ratusan peserta. Pengurus sering kewalahan untuk mengatur jumlah peserta, tetapi semua dapat terlaksana dengan baik. Kami juga sangat terkesan atas antusiasme dari anggota KUL untuk mengikuti acara-acara KUL walaupun dilaksanakan secara online akibat pandemi COVID-19. Bravo KUL Klasis Jakarta 2. Kami dari Badan Pengurus Majelis Klasis mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat. Saya Pendeta Manfan dari GKI Serpong mengucapkan Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Tetaplah hidupi 3T. T yang pertama, tetap percaya, berserah dan setia pada Tuhan Yesus. T yang kedua, tetap menjadi teladan. T yang ketiga, tetap berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami Lansia GKI Sarwa Indah mengucapkan Selamat Hari Nasional Lansia. Dirgahayu para usia lanjut Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus beserta kita. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, anggota Komisi Usia Lanjut GKI Klasis Jakarta 2. Kami dari Komisi Senior GKI Pondok Indah mengucapkan selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25 tahun 2021, yang tepatnya jatuh pada tanggal 29 Mei. Semoga acara ini menjadi berkat dan menjadi sukacita juga, memberi semangat bagi kita para lansia. Kiranya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lansia tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Rahmat Basukendro mewakili Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKI Pamulang mengucapkan selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2021. Biarlah saudara-saudara meski di dalam usia yang lanjut tetap membangun kehidupan negeri ini, membangun kehidupan keluarga, masyarakat, dan tentunya gereja. Teruslah menjadi teladan dan berlanjut juga di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Shalom. Kami Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung mengucapkan selamat Hari Lansia. Semakin dewasa, kita jemaat usia lanjut menjadi berkat bagi keluarga kita dan juga untuk saudara-saudara kita dan sekitar kita. Kita tetap semangat dalam pelayanan, dalam keadaan apapun di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung. Shalom Bapak Ibu Lansia Seklasis Jakarta 2. Kami dari Komisi Usia Lanjut GKI Kebaran Baru mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional kepada kita semua. Semoga kita tetap bersemangat, bertekun dalam doa, supaya kita tetap sehat dan kuat untuk menjalani hari-hari kita melewati pandemi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Hari Lansia Klasis Jakarta 2 yang mengadakan acara ini meskipun secara virtual, tetapi kita bisa saling menyapa. Semoga pelayanan kita yang terbatas ini berkenan di hadiratnya. Harapan kita
ke depan kita bisa lagi saling bertemu kembali dalam sukacita. Tuhan memberkati. Kami pengurus Komisi Senior GKI Geraha Raya mengucapkan selamat Hari Usia Lanjut Nasional yang ke-25 tahun 2021. Saya doakan Oma Opa senantiasa sehat, penuh semangat dan selalu bersukacita, terutama bagi Opa, Oma yang tergabung di dalam Komisi Usia Lanjut GKI Klasis Jakarta 2. Tuhan memberkati. Kepada semua lansia yang hari ini merayakan Hari Lansia Nasional, saya, Pendeta Robert dari GKI Ciledug Raya, atas nama jemaat dan majelis jemaat GKI Ciledug Raya mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional 2021. Kiranya lansia di seluruh Indonesia, khususnya juga di GKI Klasis Jakarta 2, dapat terus berkarya mewarnai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Selamat merayakan Hari Lansia Nasional, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Shalom. Dengan penuh sukacita, Ulu GKI Bintaro mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional. Mari para lansia selalu semangat, gembira, tetap tekun dalam pelayanan, dan terus berkarya untuk menjadi berkat bagi sesama. Jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dengan disiplin di masa pandemi ini. Salam semangat, salam sehat, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat merayakan dan memperingati HUT Lansia Nasional, dan biarlah dalam perayaan ini Oma Opa, kakek nenek, Mbak Putri, Mbak Kakung, dan setiap kita bisa mensyukuri setiap anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan juga dalam memperingati ini, kita juga semakin ditambahkan semangat, syukur, dan juga sukacita dalam menghidupi setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan kita selalu semangat bersukacita, berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Kami GOL GKI Ampera mengucapkan selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2021. Mari bersama-sama melindungi diri kita dari COVID-19 dengan tetap di rumah saja selama pandemi dan menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat menjadi lanjut usia yang tangguh, sehat, sejahtera, produktif, dan mandiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, hai Vanu. Shalom, shalom, Selamat Hari Lansia Nasional dari GOL GKI Cinere. Shalom, mewakili jemaat dan majelis jemaat GKI Cinere, saya mengucapkan selamat Hari Lansia. Kiranya kasih Kristus terus menyertai perjalanan pelayanan Ibu dan Bapak di Komisi Lansia Klasis Jakarta 2. Tuhan memberkati. Bapak Ibu anggota dan simpatisan GOL GKI Cinere yang saya sayangi, saya mengucapkan selamat Hari Lansia. Semoga Tuhan Yesus memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat
selamat Hari Lansia Nasional untuk lansia GKI. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Hari Lansia Nasional seluruh Indonesia. Bersemangat, berkarya, menyala selamanya. Selamat Hari Lansia Nasional bagi seluruh lansia GKI. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Para lansia GKI Cinere, kami dari Komisi Anak GKI Cinere mengucapkan Selamat Hari Lansia Nasional. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sehat selalu. Selamat Hari Lansia. Tuhan Yesus memberkati. Opa dan Oma, selamat Hari Lansia. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma semua. Hari Lansia Nasional.